Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita bertemu kembali di seri pembelajaran Data Warehouse. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah studi kasus mengenai perancangan Data Warehouse pada bidang penjualan. Dalam studi kasus ini, kita akan membahas mengenai sebuah perusahaan, sebuah usaha, sebuah bisnis yang bergerak di bidang klinik perawatan kulit ya. Jadi bisnis ini tersebar di banyak kota besar di Indonesia, yang mana masing-masing cabang itu mereka memiliki database-nya tersendiri yang mereka rancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing cabang, begitu. Nah, pada bagian pertama kita akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu ya. Jadi dalam pembahasan kali ini, setiap tahapan ini nantinya dapat Anda pergunakan jika Anda melakukan penelitian mengenai data warehouse. Setiap tahapan ini dapat Anda pergunakan ya. Pada bagian pertama kita berbicara terlebih dahulu mengenai latar belakang. Jadi yang menjadi salah satu faktor yang menentukan sebuah perusahaan itu unggul dalam sebuah persaingan itu adalah tersedianya informasi yang cepat dan akurat. Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis kecantikan terlebih dalam bisnis untuk klinik perawatan kulit itu tidak hanya satu, tapi mungkin banyak sekali para pelaku usaha yang bergerak di bidang yang sama. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan itu, para eksekutif itu harus mendapatkan informasi yang disajikan secara jelas, mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk mendukung penyajian informasi seperti itu, maka dibutuhkan sebuah database yang berisi data yang telah diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Jadi ini adalah penjelasan mengenai bagian latar belakang. Untuk lebih detailnya, materi ini juga disediakan disediakan dalam bentuk tulisan sehingga Anda bisa lebih mudah dalam mencerna maksud dari penjelasan per bagian. Selanjutnya kita akan lihat pada analisis untuk proses bisnis yang berjalan pada saat ini. Jadi perusahaannya ini bernama Cemerlang Skincare ya. Cemerlang Skincare itu dalam menjalankan usahanya itu memiliki pasien. Ada 4 jenis pasien ya. Pasien yang pertama adalah pasien yang datang untuk tindakan atau konsultasi. Untuk pasien jenis ini biasanya mereka datang ke klinik, itu sudah terlebih dahulu teregistrasi ya. Mereka datang mendapatkan nomor antrian, kemudian mendapatkan konsultasi dari dokter. Setelah itu kemudian mereka bisa mendapatkan resep obat, dan resep obatnya ini kemudian dapat ditebus ke apotek, dan kemudian dari apotek ini kemudian mereka akan melakukan proses pembayaran di kasir. Pasien yang jenis kedua adalah pasien yang hanya datang membeli obat. Untuk pasien jenis kedua ini, pasien hanya datang membawa resepnya kemudian dibawa ke apotek dan kemudian dapat menebus obat, dapat mendapatkan obat, kemudian membayar di kasir. Sementara jenis ketiga adalah pasien delivery. Pasien delivery adalah pasien yang tidak datang langsung ke cabang, namun kemudian dia melakukan proses order terhadap obat-obatan tertentu. Namun untuk pasien jenis ini, untuk dapat melakukan proses order, pasien ini harus terregistrasi terlebih dahulu sebagai pasien delivery. Dan pasien yang jenis keempat adalah pasien VIP. Pasien VIP ini adalah pasien khusus ya, yang mana dalam mendapatkan layanan perawatan atau konsultasi, pasien ini mendapatkan diskon-diskon khusus. Jadi ini adalah analisis untuk proses bisnis yang sedang berjalan saat ini. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan informasi. Jadi data warehouse ini nantinya akan dipergunakan bagi pengambil keputusan untuk apa? Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga dari data-data yang ada, para pengambil keputusan, para eksekutif itu dapat dengan dengan cepat dan mudah
mengambil keputusan karena sudah tersedia data yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah contoh data-data yang dibutuhkan dari hasil analisis kebutuhan informasi. Jadi satu kasus dengan kasus lainnya tentu saja bisa berbeda, dan mungkin perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya meskipun mungkin bergerak di bidang yang sama, hasil analisisnya pun bisa menghasilkan analisis yang berbeda. Jadi di sini terdapat 3 jenis ya. Yang pertama itu yang laporan yang terkait dengan penjualan, yang kedua adalah laporan yang terkait dengan pembelian, dan yang ketiga adalah laporan yang terkait dengan persediaan. Begitu, ini adalah hasil dari analisis kebutuhan informasi. Nah, selanjutnya kita akan definisikan terlebih dahulu arsitektur data warehouse-nya. Sekarang mari kita lihat, kita perhatikan. Di tabel sebelah kanan ini merupakan tabel relasi entitas atau diagram relasi entitas. Sorry, bukan tabel. Ini merupakan diagram relasi entitas yang terdapat pada sistem yang operasional yang pada saat ini berjalan. Nah, kemudian di sebelah kiri ini adalah arsitektur data warehouse yang akan dibangun. Jadi kita lihat di sebelah kiri merupakan data operasional. Terdapat 2 bagian di sini sumber datanya, yaitu pada bagian perawatan, bagian cabang, ya. Dan yang berikutnya adalah bagian apotek. Dari sini kemudian ada tahapan staging area, ya. Staging area ini isinya adalah ETL ya, ekstraksi, transformasi, dan loading. Sehingga kemudian dihasilkanlah sebuah data warehouse ya, sebuah data warehouse yang mana di dalam data warehouse ini terbagi ke dalam 2 data mart, yang mana masing-masing data mart melayani user-user yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan perancangan data warehouse. Pada beberapa video yang sebelumnya Anda sudah diajari mengenai metodologi perancangan data warehouse. Di situ terdapat 9 langkah di dalam melakukan proses perancangan data warehouse. Kita akan masuk ya. Yang pertama adalah memilih proses. Memilih proses ini berarti memilih subjek ya. Tahapan selanjutnya adalah memilih grain. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mendefinisikan dan menyesuaikan dimensi. Di sini ada grain, ada dimensi. Grainnya terdiri dari barang atau jasa yang laku, cabang terbanyak pasien, total penjualan, total retur, barang terbanyak di retur, dan jumlah penjualan. Dan kemudian dia akan berelasi dengan apa? Berelasi dengan dimensi. Ada dimensi terapi, item, dokter, pasien, cabang, dan waktu. Ini adalah mendefinisikan dan menyesuaikan dimensi. Langkah keempat adalah kemudian kita memilih fakta ya. Kita memilih fakta. Jadi di sini terdapat 2 fakta. Yang pertama adalah fakta mengenai penjualan, dan fakta yang kedua mengenai persediaan barang. Ini di bidang penjualan ini, pada fakta penjualan ini, item-itemnya adalah sebagai berikut ya. Ada ID terapi, ada ID item, ID dokter, dan seterusnya. Demikian pula pada persediaan barang, faktanya adalah meliputi ID waktu, ID item, ID cabang, dan seterusnya. Nah, setelah memilih fakta, kemudian kita menyimpan prekalkulasi ke dalam tabel fakta. Dan pada langkah yang keenam, kita akan melakukan proses untuk melengkapi dimensi. Jadi pada bagian dimensi ini kita sebaiknya menambahkan deskripsi selengkap-lengkapnya pada tabel fakta ya, pada tabel fakta. Sebagai contoh ini waktu. Waktu ini kalau kita bicara waktu ada tahun ya, triwulan, bulan, minggu, atau hari. Sehingga kemudian setiap laporan itu dapat dilihat sesuai dengan dimensi waktu yang dibutuhkan. Kemudian ada dimensi terapi, barang, dokter, pasien, dan cabang. Oke. Kemudian pada langkah yang ketujuh, ini langkah ketujuh ya, kita kemudian memilih durasi dari database. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh.
Di sini akan digunakan data warehouse dengan lama data adalah 3 tahun. Begitu. Dan kemudian langkah ke-8 adalah melacak perubahan dimensi pada perubahan dimensi secara perlahan. Sebagai contoh misalnya, dimungkinkan bahwa nama sebuah pasien itu berubah. Dia bisa berubah nama pasiennya. Nah, sehingga perubahan nama pasien ini kemudian juga akan merubah record ya. Sehingga kemudian record pada data warehouse itu pun kemudian bisa menjadi bertambah. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu dilakukan proses pelacakan secara perlahan, begitu. Dan yang terakhir adalah membuat star scheme atau skema bintang untuk data warehouse yang akan dibangun. Perhatikan bahwa di tengah ini merupakan tabel fakta penjualan, dan di tabel-tabel yang di sekitarnya merupakan tabel dimensi. Ada dimensi waktu, dimensi barang, dimensi terapi, dimensi cabang, dimensi dokter, dan dimensi pasien. Jadi kira-kira penjelasan singkat untuk studi kasus perancangan data warehouse pada bidang penjualan, terkhusus untuk penjualan pada bisnis perawatan kulit, adalah seperti tadi sudah dijelaskan ya. Dan untuk lebih jelasnya Anda juga penjelasan di video ini juga dilengkapi dengan penulisan ya, sehingga kemudian Anda bisa lebih mudah memahami maksud dari apa yang dijelaskan pada setiap tahapan. Jadi kira-kira demikian untuk video kali ini. Kita berjumpa kembali pada video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.